Mohon maaf pemirsa nih ya, ada kesalahan teknis tadi. Kita ulang lagi nih live-nya di malam hari ini. Kalau yang belum bergabung, mari bergabung tentunya malam hari ini. Coba saya invite dari Kodon, dari Saham. Gangguan sedikit gitu ya. Tadi ada gangguan sedikit. Mohon maaf Kodon, tadi ada gangguan sedikit. Halo, hi. It's okay. Sometimes something happens ya. Iya benar, namanya juga hidup ya kayak market, nggak penuh Oke, ketidakpastian. udah jelas ya. Oke. I don't know. Udah jelas jelas. Ya udah. Oke, Kodon, Lanjut. nah lanjut nih. Kalau Desember, gimana tuh Kodon lihatnya? Desember aku harusnya optimis sih ya, karena so far by historical sih kita harusnya bagus sih untuk September ya. Desember, Mhm, sorry. Itu always mhm, always good untuk Desember. Jadi ya Santa Claus Rally yang kita bilang selalu repetition itu harusnya tetap optimis untuk Desember. Jadi kalau ada koreksi sekarang sih nggak apa-apa gitu ya. mhm. Karena itu wajar sih supaya nanti ada kesempatan untuk window dressing. Kalau naik-naik terus, I don't know kan kita biasa prediksi sampai 6.900 ya. Jadi Benar. hopefully kalau IHSG ada turunan dikit, ada retracement itu masih wajar sih gitu. Iya, jadi mungkin ada wajar kalau misalnya ada koreksi dikit di bulan November. Buat teman-teman juga nih yang mau bertanya, saya persilahkan di kolom Q&A ada di bawah situ. Silahkan bertanya, ntar saya akan bacain. Nah, cerita-cerita dulu dong, Kodon. Kalau misalnya, kan biasanya ada rotasi sektor nih. Kalau Desember, Kodon lihat ada rotasi sektor nggak sih? Eh, harusnya sudah sedikit sih ya. Yang mau dirotasi itu aku rasa sudah beda dengan ketika kondisi September ya, gitu. Mhm, Itu kalau kalau aku, jadi kayak sektor rotation itu untuk Desember kayak aku rasa enggak sih ya. Aku rasa hampir semua akan naik, cuman mungkin ada yang mendahului siapa dulu gitu ya, ini gantian gitu ya. Mungkin mhm, kalau kita lihat so far itu perbankan udah maju ya. Jadi mungkin aku rasa properti atau konstruksi mungkin menarik ya, karena biasanya BUMN-BUMN ini yang konstruksi itu selalu naik sih di apa mhm. Desember. Hopefully setelah WSKT red issue ya, mungkin itu ada sesuatu yang positif untuk windrest-nya konstruksi. Kalau dari segi properti, dengan CPO yang naik, terus banyak petani yang punya daya beli yang lebih tinggi, ya kan, income-nya biasanya mereka investnya di properti. Kalau properti naik, biasanya semen harus ada kenaikan juga ya. Cuman kita perhatikan bahwa November ini semen itu ada koreksi. Eh, mungkin karena isu yang carbon tax, tapi itu kan carbon tax masih April 2022, tapi aku nggak tahu ya apakah sudah diantisipasi market lebih dulu untuk semennya. Cuman aku yakin kalau untuk properti ini harusnya lebih baik. Jadi kalau properti naik, mungkin bank pemerintah yang BBTN yang ada dapat angin segar ya untuk BBTN di Mhm, KPR-nya. Kan seperti itu mhm. sih. Iya, apalagi kalau kita lihat nih pengusaha-pengusaha properti bilangnya kok ini udah lama banget tidurnya 10 tahun nih sektor properti. Lama banget belum bangkit-bangkit gitu kan. Nah, ini Mhm. mungkin saatnya buat sektor properti juga bangkit. Nah, ini banyak banget pertanyaan, saya baca satu dulu sembari Boleh, teman-teman boleh. kalau mau bertanya boleh langsung taruh di kolom Q&A gitu ya. Ini ada yang bertanya, saya naikin satu dulu. Nah, ini dia. Konstruksi untuk Desember boleh kolek gak ya kok? Gimana tuh? Aku rasa kalau konstruksi kemarin udah terkoreksi semua ya, hampir semua saham tuh terkoreksi kan. Jadi yang aku lihat menarik itu upside dari posisi kemarin ya, CTRA sama SMRA itu dia sekitar 14%, sedangkan BSDE itu upside-nya kemungkinan masih ada di 11%. Jadi tiga saham ini aku rasa properti kan ya, itu cukup Mhm, cukup menarik untuk kita amati tiga saham ini ya, SMRA, mhm, CTRA sama BSDE. Sorry, aku mhm. belum disclaimer. Ini kita Nggak ada hanya untuk goreng-goreng. sharing opini ya. Jadi bukan untuk Benar, adegan untuk beli dan jual. Jadi resiko benar, ditanggung trader. Oke. benar. Iya, jadi harus disclaimer on juga. Jangan sampai kita dikirain pom-pom saham di sini. Betul, Nggak ada betul. yang pom-pom saham di sini. Saking Ya. enakan nih sampai lupa disclaimer on ya, guys. Iya, guys, jadi harus ingat ya. Nah, kok ini bicara soal kalau lihat ke belakang ya. Kita bahas yang ini dulu nih. Saham yang
IPO kan biasanya tuh orang IPO saham tuh, Yes. euforianya gede banget nih kalau ada saham atau Betul. emiten yang baru mau IPO. Tapi kan secara teknikal nggak ada nih chartnya, nggak ada analisis teknikalnya. Ya memang pegangannya fundamental dan future mungkin kalau punya masa depan juga ya. Nah, ada nggak sih tips dari Kodon buat teman-teman mungkin yang pengen beli saham IPO gitu? Karena kan kita lihat ada beberapa gitu saham IPO ternyata nggak direspon market gitu, malah koreksi pas IPO gitu. Iya, iya. Untuk yang halo, Mhm, oke. boleh. Untuk yang apa? Yang nggak direspon bagus oleh market, aku rasa itu sesuatu yang wajar ya, karena banyak sekali eh, saham-saham IPO yang mungkin dalam sebulan ini orang bingung ya mau beli yang mana, betul kan? Kayak Mhm, itu yang orang juga jadi bingung mau beli yang mana. Terus yang kedua ada saham IPO yang kita lihat jumbo ya, jadi itu juga kemarin nggak jadi arah, betul nggak? Bahkan minus ya, merah begitu ya. Jadi benar. mungkin berkaca kayak Bukalapak juga. Jadi kayak orang takut untuk membeli saham-saham yang jumbo ya. Jadi kayak kemarin kalau aku nggak salah ingat itu MTEL itu 18 triliun kalau aku nggak salah, Benar, sedangkan Bukalapak itu di 22 triliun ya. Jadi benar. lagi kalau Bukalapak dia masih arah dua kali terus dibanting, dan posisi kemarin dia all time low ya, all time low sampai aku rasa dia punya minus market cap itu di 27 triliun. Jadi kalau kita Mhm, coba lihat ya, dari 87,4 triliun ketika IPO dia turun ke 59,78. Jadi dia minus 27,86 triliun dari harga saham 850 ke 580. Artinya itu dia minus 31% ya dari catatan kita. Tentu hal ini juga jadi kayak uh, apa ya? Kita bilang suatu hal yang buat orang takut untuk masuk ke apa? Jumbo ya, IPO yang jumbo, dan hopefully untuk Goto nggak seperti itu ya, harapan mhm, aku gitu. Jadi mhm. semoga apa ini jadi kayak bukan jadi kayak momok untuk teman-teman semua untuk ikutan IPO di saham apa Goto nantinya ya, karena Mhm. unicorn ini kan aku rasa cukup menarik, cuman ya mungkin jangka waktunya mungkin nggak bisa cepat gitu ya. Kalau kita lihat Mhm. Bukalapak, laporan keuangan ketika IPO itu kan masih Minus. minus ya. Jadi setelah itu dia ada progres, jadi aku rasa butuh waktu. Sedangkan untuk IPO yang sekarang, aku rasa ada beberapa yang gua rasa menarik. Karena kita trader, jadi mungkin kita Ya, lebih fokus ke IPO yang dia ada warrantnya gitu ya, yang mungkin harganya di bawah 500 atau 1000, terus dia eh, maksudnya dia sharingnya itu nggak sampai 20%, jadi itu supaya lebih mudah. Kalau terlalu terlalu banyak yang dibagi bisa nggak jadi arah gitu kan, ini disclaimer on ya. Jadi mungkin yang aku lihat menarik itu di OBMD, karena mhm. OBMD itu dia di basic material dia ada warrant harganya maksimum di Rp180. Lalu ada WGSH, WGSH ini gua rasa dengan harga Rp140 dia kayak sebagai apa ya, wadahnya startup. Jadi di teknologi ini cukup baik. Lalu yang ketiga untuk pilihan kita itu di Dharma Polymetal ya, DRMA. Ini grupnya Triputra ya. Jadi untuk Mhm. menarik untuk Triputra karena kita tahu TP Rahmat itu dengan yang baru-baru kita lihat DTAPG ya. Jadi itu Mhm. DSNG, TAPG, yang CPO ya. Lalu ASA itu kan dengan antar ajanya gitu. Jadi kayak gue lebih lihat ke ownership-nya untuk di apa di RMA ya. Jadi ini Mhm. menarik. Ngomong-ngomong soal IPO itu, kalau aku nggak salah ya, tahun depan tuh kan kita bakalan ada Goto, terus lalu ada Traveloka, ada apa lagi ya? Si Cepat Ya, Express itu betul. juga akan IPO. Lalu karena usahanya ASA itu ada apa Antar aja. ASL ya, Autopedia Sukses Lestari, Oh, mhm. itu dia akan IPO kemungkinan kalau nggak bulan ini bulan depan, jadi kemungkinan kayak diundur ke Januari. Jadi itu juga menarik untuk ASL ya, yang mungkin grupnya Triputra ini. Aku rasa untuk tahun depan untuk ASL ini menarik ya untuk diamati selain Goto.
Mhm. Traveloka maupun Si Cepat Express. Gitu. Nah, itu ada yang nanya nih kok, Avian, Cimori gimana tuh kok? Nah, kalau Avian sama Cimori, boleh-boleh aja. Karena gini, IPO itu kan yang tadi seperti Gibran bilang ya, bahwa dia masih mencari keseimbangan harga. So, no one Hmm. can guess bakal ARA atau ARB atau ARA berapa hari gitu kan. Karena emang nggak ada patternnya kan di chart gitu. Karena masih, ya itu kita bilang gitu, bahwa masih belum ada track recordnya. Tapi orang mungkin kalau fundamentalis mereka akan lihat ke prospek ke depannya, future-nya seperti apa, secara laporan keuangannya sehat tidak, kinerjanya seperti apa, ownernya siapa. Nah, mungkin pertimbangannya agak sedikit berbeda ya antara yang fundamentalis dengan yang trading kayak aku gitu. Jadi kalau dibilang kayak Cimori, Avian, lalu Depo dan sebagainya itu teman-teman pelajari deh, karena itu bukan masuk skopnya aku ya untuk trader. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa itu cocok dengan profile risk teman-teman, ya silahkan, karena Alfian juga bukan perusahaan jelek gitu kan, Depo juga bukan perusahaan jelek, even kayak Cimori yang produknya kita bisa temuin di supermarket gitu kan, yang memang kita suka konsumsi juga. Jadi kembali lagi ke profile risk teman-teman, kalau emang itu memenuhi kriteria teman-teman untuk beli IPO boleh gitu. Kalau cuman aku yang sebagai kita bilang cuankus ini lebih suka yang lebih apa ya, lebih Yang terjangkau, volatil. terus yes kalau ada warannya kita happy. Jadi kayak Bino kemarin, kita walaupun arah cuman sebentar terus nggak arah lagi ya nggak apa-apa, tapi sudah dapat waran kita udah cuan, that's it. Jadi kayak stylenya bisa beda-beda, ditentuin aja gitu. Mhm. Jadi memang kalau kita berkaca pada saham-saham yang mau IPO dengan harga yang terjangkau, ya bisa jadi itu akan direspon market juga karena harganya juga terjangkau. Kalau yang mahal dan nilai IPO-nya juga jumbo, kan belum tentu bisa diserap juga sama market semuanya ya kok. Nah, kalau saya sih Betul. biasanya kalau misalnya pesan satu saham yang mau IPO terus dapatnya banyak nih dari total modal yang Deg-degan. disetor, bisa agak Betul. deg-degan. Iya Jadi gitu. Biasanya agak gue deg-degan nih. gini, jadi gue selalu punya punya porsi yang sama untuk semua IPO. Jadi harganya, misalkan gue punya budget misalkan 100 juta setiap Mhm. IPO. Nah itu nih gue akan tahu untuk saham ini dengan level harga di bawah 500 itu biasanya gue dapat sekian persen. Tapi ketika penjatahan dapatnya 70%, 60% itu biasanya itu ARB. Jadi kayak gue ada, aduh ini besok langsung harus jual gitu. Jadi kayak kita udah dapat kan, karena amountnya sama. Jadi kayak, oh kalau gue biasa 100 juta itu harusnya dapetnya cuma 3%, 4%, tapi kok ini dapetnya sampai 60%. Nah itu udah tanda-tanda ambiar gitu ya. Iya. Contoh nih yang Gas-gas terbaru kok. pengalaman. Iya, contoh pengalaman pribadi sih. MTEL baru-baru, ya aku dapatnya IPO-nya banyak banget nih, 60%. Jadi kayak, Yes, oke, yes. fine, besok dia ada apa-apa pasti. Ya benar, terjadi akhirnya mau nggak mau cut loss sebagai seorang trader kayak saya gitu ya. Jadi ya kita sesuai pilihan aja ya sebenarnya. Nah, cara soal trading nih kok, kan banyak banget nih investor baru, bukan anak baru sih, kayak orang yang baru interest gitu belajar saham. Tapi belajarnya loncat gitu langsung trading ya kok. Jadi ibaratnya kayak, ya mungkin ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya itu tergantung pilihan juga. Tapi gimana sih kok melihat hal ini apa menggembirakan atau seperti apa nih? Sebenarnya aku senang karena Hmm. sekarang kan kalau dulu asing mendominasi, itu sekarang retail mendominasi. Jadi mungkin kalau dulu kita biasanya ngikutin asing, pergerakan asing di mana, tapi sekarang ada tambahan lagi gitu ya, bahwa kita juga melihat lokalnya seperti apa gitu kan. Nah, terkait dengan teman-teman yang generasi Z ya, atau generasi milenial pun yang masuk ke bursa, itu menarik. Yang penting harus ada edukasi. Jadi Hmm. gue gini, kita nggak bisa menafik ya bahwa information itu cepat sekali, ya kan, mulai dari media itu bisa setiap 2 menit 3 menit ada berita baru gitu kan, jadi itu yang bisa mengenerate day tradingnya kita. Tetapi uh, buat aku, untuk yang masih newbie penting banget untuk upgrade yang tadi saya bilang, dan si Gibran juga sepakat, apa, investasi layar ke atas ya. Jadi itu penting untuk kita sebagai pemula, untuk nggak terlalu besar masuknya. Jadi kayak money management, kembali lagi gue selalu bilang money management itu ngatur psikologi kita, terus supaya kita nggak terlalu greedy, start small. Ya mungkin orang sudah sering bilang start small, but once you make a profit and you put more money on it, and then suddenly market can be not so friendly with you, and then
you get hurt, disappointed because of losses gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang memang kita alami. Jadi even sudah berapa lama pun trading di saham, kita nggak bisa bilang kalau kita selalu cuan, selalu ada ruginya juga. Jadi kayak siap cuan siap rugi. Jadi untuk pemula batasi dulu. Jadi dana yang dia masuk, kalau kalian masih pemula, nggak perlu gede-gede gitu. Jadi misalkan dana awal cuma 20 juta, jangan 20 jutanya dibeliin satu saham, apalagi saham-saham itu saham-saham yang istilahnya uh, easy to be move atau easy to gampang digerakin, gampang volatilnya tinggi. Jadi itu harus juga pintar-pintar ngatur strategi ya, supaya uang yang kita miliki udah susah-susah nabung 20 jutaan, ambles dalam seminggu misalkan gitu. Jadi lebih baik start small, terus banyak baca. Uh, aku rasa informasi yang masuk, nah itu mesti disaring. Mana yang memang important, mana yang less important, terus mana saham-saham yang memang kita anggap ini fundamentalnya kuat, mana saham-saham yang cuman by rumor. Nah itu kita harus pisahkan, mana saham-saham yang memang tujuannya untuk cuan bungkus, mana yang untuk semi investing atau long term. Nah itu sudah harus dipisahkan. Dengan ya kalau awal-awal pemula nggak mungkin dia bisa nentuin A B C D E ya, but ya effort kita untuk belajar itu yang memang butuh waktu, dan kita semua juga masih belajar sih. Jadi buat teman-teman yang Iya, masih pemula, jangan pernah nyerah untuk belajar gitu. iya benar banget. Apalagi mau cepat-cepat kaya, jalur tol itu nggak Iya, ada. jadi aku selalu bilang ya, kalau kalau misalkan orang bilang kok dijamin cuan nggak, nah itu pasti gue bilang wah ini tunggu dulu gitu. Biasanya gue tanya sudah berapa lama trading, terus gue selalu tanya untuk pilihan investasi itu nggak mesti di saham. Jadi kamu bisa deposito, bisa beli obligasi, bisa beli reksadana, ya kan? Kalau reksadana kan ada manajer investasi yang handle itu kan. Jadi nggak harus ke saham sih. Tapi kalau kamu mau di saham, nah itu at least kamu tahu high risk-nya itu benar-benar tinggi gitu. Jadi kayak Hmm. most of the time gue lihat orang itu rugi tahun pertama sih gitu. Kecuali Iya. yang kemarin ketika COVID ya, dari April, Mei, Juni sampai Desember, Januari itu banting ya. Jadi kayak lo beli apa aja lo cuan gitu kan. Cuan pasti. Tapi itu cuman sementara karena kan market terkoreksi dalam ya. Ketika itu dia V-shape, dia langsung cepat recovery. Jadi ada hal-hal anomali yang memang kita nggak bisa hindari juga, tapi kerugian itu pasti. Karena gue yakin nggak ada orang itu yang green semuanya gitu, karena ada market itu besar. Jadi kayak kita nggak bisa control market semau kita, makanya kita selalu ada trading plan, trading rules, fungsinya di situ tuh. Jadi kalau kita bilang jaring pengaman saham JPS, yaitu di trading plan kita, di trading rules kita, di mana kita harus disiplin gitu ya. Kalau mau cut loss ya cut loss. Kalau memang kita salah buat analisa, kita salah ngambil keputusan dalam pembelian saham, ya kita harus cut loss. Gitu. Mhm. Oke, Kodon kalau misalnya Kodon bikin trading plan seperti apa sih? Kalau boleh dibagi gitu tipsnya. Sebenarnya kalau trading plan kita pertama gini, awalnya screening dulu kan ya, screening saham dulu. Nah itu biasanya mostly kita ambil setelah market close gitu ya. Setelah market close kita tarik data, terus kita olah secara manual maupun secara software. Ya, jadi setelah keluar riset misalkan kita ada keluar 20 saham atau 25 saham. Jadi kalau horizonnya kita nggak ambil 700 berapa sekarang? 656 atau 65 saham. Itu kita nggak ambil semua. 765. Jadi kita Hmm. ya, kita pasti cuma ambil kisaran 120 120 saham. Nah, untuk pemula mungkin kalian bisa start mulai dari IDX 80 saham, itu aku rasa cukup, atau IDX Q45 atau IDX 30 itu untuk amannya gitu kan. Tapi kalau emang kalian mau ambil scope yang lebih besar, mungkin 80 saham. Terus kalau nggak sanggup juga segitu banyak saham, pilih sektornya dulu. Jadi belajar makronya dulu. Jadi makro sebenarnya sektor mana yang lebih dominan, di situ baru kita mungkin kalau kita ambil besok sektor di bidang properti misalkan. Nah, itu baru kita lihat saham-sahamnya apa aja gitu kan. Jadi lebih lebih mudah kalau dari makro top down ya analisis sebenarnya. Dari situ dapat saham-saham pilihan kita, baru di situ kita buat trading plan-nya dia. Nah, trading plan ini basically kita harus tahu support resistennya dia ya dari situ. Terus kita mau TP di angka berapa, risk profile kita tahu. Biasa kalau untuk day trading itu risknya berapa, rewardnya berapa persen. Terus kita juga, aku nggak tahu ya teman-teman biasanya
setup itu untuk trading plan tuh harian, atau harian itu di setup untuk weekly juga, untuk jadi untuk yang swing juga sekalian, atau untuk yang semi investing sama investing. Jadi trading plan-nya itu benar-benar untuk semua time range itu teman-teman siapin. Tapi kembali lagi, kalau misalkan dia biasa day trading nggak swing, ya nggak usah buat trading plan untuk swing. Tapi kalau dia biasanya main di semua time frame, jadi ya mulai day trading, swing, kayak 3 to 6 ya, time range-nya dia di bawah 1 tahun atau yang sampai di atas setahun. Nah, itu berarti dia punya 4 time frame yang dia harus siapin untuk trading plan dia. For example, kayak sekarang kita udah masuk ke mau ke 2022. Nah, itu biasanya gue di November Desember ini udah mulai screening saham buat untuk investasi di tahun 2022. Jadi itu mulai Hmm. time frame-nya kita mulai screening untuk yang jangka panjang kan, untuk nabung saham. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang mungkin untuk swing, untuk yang day trading kita selalu screeningnya setiap hari ya, setiap malam. Itu yang kita lakukan sih. Jadi dari base itu, kalau untuk pemula, pilih saham-saham yang kalian hafal, pergerakan sahamnya. Setelah itu, kalau kalian sudah hafal, itu biasanya lebih cenderung ke swing, karena kan udah tahu range-nya, supportnya berapa, resistennya berapa, terus MA-nya itu mau kalian pakai berapa kan, mau MA 5 10 20 atau MA 10 20 60. Nah, itu kalian benar-benar bisa atur dia punya pergerakan, bisa diprediksi ya istilahnya. Oh, ini swingnya antara segini dan segini, di titik support ini gua masuk, resisten ini gua out. Nah, jadi kayak itu suatu ya jam terbang juga, cuman bisa dipelajari sih. Mhm. Tapi kalau lihat time frame-nya nih kok, kalau misalnya mau buat day trading, itu biasanya pakai time frame yang seberapa panjang kok? Biasanya 5-20 ya, MA Hmm. 5-20 itu moving average yang kita pakai untuk day trading. Jadi kalau day trade itu kan kita buy and sell di hari yang sama, jadi nggak nginap, sahamnya nggak boleh nginap. Kalau swing kita masih bisa nginap. Itu Mhm. Oke, kita bacain dulu pertanyaan yang udah masuk. Nih kok banyak boleh banget yang boleh. udah masuk. Oke, ini pertanyaan dari ini dulu nih, Kamal nih. Menurut Kodon, gimana tanggapannya menggunakan strategi open sama dengan low yang lagi hype diperbincangkan? Gimana tuh kok? Oke, open low nih gue tahu sih, ada settingan di software yang lagi di trendingin ya. Gue nggak sebut softwarenya apa, Ya. aplikasinya apa, bukan software, aplikasi lah yang di handphone yang orang pakai open sama dengan low. Mostly hasilnya itu yang naik. Jadi open sama dengan low itu, kalau gue masukin rumusnya itu ke kita punya aplikasi, itu saham-saham yang memang naik. Cuman yang harus kita lihat bahwa ketika kita beli saham yang naik, nah itu juga kita harus atur ya. Jangan sampai dia habis naik terus dibanting kan. Jadi kayak sama kayak saham-saham all time high, nah itu kita udah siap stop loss di situ kalau kita masuk. Jadi aku nggak apa-apa sih kayak open sama dengan low itu, it's okay. Jadi nggak Oh. itu masalah stylenya orang. Jadi it's okay. Hmm. Karena emang lagi populer, gue lihat di YouTube juga lagi diperbincangkan. Jadi yang pakai aplikasi itu juga nggak apa-apa, dicoba aja rumusnya. Sometimes kalau gua lagi kepepet, jadi kadang-kadang kan orang suka market belum, baru tutup 5 menit terus tanyain kan saham apa buat besok. Nah, itu gue juga pakai open low, jadi open equals low itu gue juga pakai kalau untuk secara cepat, karena emang gue rasa itu nunjukin saham-saham yang lagi trend gitu. Oke, itu dia. Semoga menjawab ya pertanyaannya teman-teman. Ini ada lagi pertanyaan, apakah call akan ngegas di Desember efek winter nih kok? Gitu, dari Julius Adiputra. Oke. Untuk coal ini menarik ya, karena gue perhatiin coal itu kan dia harga sahamnya dari 50 ke 280 ya USD per ton itu di 15 Oktober 2021. Itu benar-benar peaknya harga batu bara. Sedangkan di tanggal 2 November itu dia turun dari 280 ke 137. Nah, dari situ baru di 25 November waktu itu dia naik ke 184. Jadi dari 137 ke 184. Kisaran 34% lah naiknya. Jadi dari situ gue lihat penurunan 51% dari yang 280 ke 137, lalu dia naik lagi 34%, 137 ke 184. Akhirnya kita lihat bahwa kayak Indi, Adro itu naik ya. Sebelum kemarin ya. Jadi kalau kemarin kan memang minus semua gitu. Tapi kalau sektor coal di bulan Desember, gue masih kemungkinan masih ada untuk kenaikan ya, walaupun mungkin nggak banyak karena kan masih winter juga gitu. Jadi walaupun Cina itu dia sudah ngidupin tambang batu baranya, cuman kan ya lagi winter.
gitu kan. Jadi nggak secepat dia bisa uh, menuhin krisis energi di negaranya gitu ya. Dan ingat soal Cina, kita lihat bahwa krisisnya apa kemarin yang Evergrande ya, yang kasus Mhm. itu akhirnya pemerintah Cina malah memfokuskan ke properti ya. Jadi kalau di properti dia genjot lagi, itu baja yang akan menarik ya, gitu. Jadi kalau baja baja kan kalau perumahan itu pasti ya pakai baja gitu kan, Betul. konstruksi juga. Nah itu baja itu kan dia pakai batu bara untuk generate untuk buat energinya untuk buat baja. Jadi gua rasa untuk batu bara masih oke untuk Desember. Tapi kalau Mhm. kita lihat isu-isu ESG itu juga nggak segampang itu ya orang meninggalkan batu bara gitu ya. Jadi mungkin 15-20 tahun lagi mungkin bisa sunset, tapi kalau sekarang belum ada alternatif yang cepat untuk replace Batu batu bara. bara gitu. Kalau Iya. untuk bulan Desember hopefully sih masih ada kenaikan sih di batu bara. Mhm. Apalagi kalau kita lihat secara cost sebenarnya energi emang batu bara paling murah ya kok. Paling murah, Ya, betul, kalau very ya benar affordable. kalau compare. Jadi kalau tiba-tiba batu baranya di-cut, ya energinya, harga energinya melambung gitu. Bisa jadi naik tarik dasar listrik segala macam, ya berakibat efek dominonya terlalu besar kalau Ya, di-cut terlalu besar, dengan betul. tiba-tiba. Correct. Mhm. Nah ini kok ada yang bertanya lagi? Ini satu pertanyaan dulu baru kita lanjut lagi. Saya juga punya banyak pertanyaan sebenarnya kok. Gak Tapi apa-apa, buat santai aja. teman-teman juga, oke, ini Nah, buat teman-teman juga yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya dulu ya. Ini saya naikin dulu satu. Ini sama blue chip nih kok. ASI, Astra International. Gimana nih kok? Apakah confirm double tops atau seperti apa? Astra double top ya. Aku lagi bisa aja sih kalau dia double top. Cuman aku rasa Astra ini menarik ya, dengan sentimen yang positif di otomotif dari pemerintah ya, pajak-pajaknya itu. Terus orang juga mulai kehidupan kembali ke normal ya kan. Jadi kalau beli dulu mau beli mobil mikir-mikir, sekarang dengan harga yang lebih terjangkau, aku rasa juga permintaan orang juga akan naik ya, kembalinya orang akan beraktivitas lagi. Jadi untuk Astra aku rasa cukup optimis. Jadi sekarang udah di 5.900 ya. Kalau teman-teman bayangin dulu sempat turun sekali ya, Astra dari harga 4.600 4.300 ya kalau nggak salah. Itu juga sekarang udah naiknya udah banyak banget. Jadi hopefully Astra masih ada kenaikan ya. Dengan Astra kan punya AALI juga kan di CPO-nya. Benar. Aku rasa itu akan bagus untuk laporan keuangan Astra secara konsolidasi. Mhm, oke, itu ya mungkin menjadi gambaran juga bagi teman-teman kalau mau mempertimbangkan beli Astra ya. Tapi disclaimer on lagi. Kita masuk ke Disclaimer on, sektor yes. telco nih kok. Ya, saya masuk sektor telco. Ini kan ada yang nanya, apakah Sunfriend ini bisa kembali ke 170 sampai Desember di window dressing kok? Terus juga saya mau sambungin dengan saham Telkom yang ternyata saya baru lihat lagi nih kemarin sudah 4.000 nih kok. Jadi kayak udah ninggalin level 3.500 yang selama ini kayak Betul. susah ditembus gitu. Nah, ini Ya. menarik sebenarnya ketika Telco udah keluar dari resist 3.500-nya, apa udah ada tanda-tanda akan ke atas atau justru mungkin agak ke bawah dulu sedikit sebelum naik lagi? Oke, untuk friend, jujur gue nggak ambil posisi untuk trading ya, untuk di friend. Kemarin berapa sih? Aku sorry, I do really skip friend, karena emang aku untuk trading nggak masuk di friend sampai dia ke 150. Jadi friend Benar. kemarin 89. Jadi untuk di investing gue ada, untuk friend gue ada di angka yang tinggi di friend. Jadi because my target juga tinggi. Jadi kalau untuk trading gue nggak masuk di friend, gue dari awal udah gue bilang, udah gue lepas. Friend ke 170, kalau dibilang bisa nggak, 50-50, karena kita nggak tahu seberapa besar window dressing itu akan menarik satu saham sampai ke berapa. Jadi kalau kita bilang kemarin friend di 120-an, tiba-tiba sekarang udah di 89, we never know. Jadi kecepatan antara supply and demand, rasio pergerakannya seperti apa, kita nggak bisa pastiin. Tapi kalau bicara friend ke depan, misalkan setahun 2 tahun ke depan, I believe 150 bisa lah, achievable. Tapi kalau Mhm. dibilang harus Desember 170, I'm not so sure. Tapi kalau it happens that it could be reach 150, itu bagus. Untuk harusnya semua akan happy. Ya, everyone's happy. And Santa is really coming ya. Kalau sampai friend di 150 atau 170. Terus menyambung masalah Telkom, emang Telkom nyebelin ya. Kita bilang bahwa benar Nyebelin. kata si Gibran, butuh butuh kesabaran sampai
Telkom itu bisa ke 3.500 dan hopefully dia bisa ke 4.400 ya kalau dia sudah tembus di 4.000 dengan laporan keuangan rilis yang performanya kalau nggak salah growth 13%, itu suatu hal yang baik. Jadi mungkin juga ketopang sama Gotonya juga ya. Jadi kan dia ada investasi di Goto. Jadi hopefully nanti kalau pas dia IPO, we never know, but hopefully that it will get good impact to Telkom juga. Jadi aku rasa dengan Moratel juga, Moratel dengan Mitratel, sorry, Mitratel dia IPO kan dia juga dapat duit ya. Kalau di konsol juga bagus. Jadi untuk Telkom gue positif sih karena so far kalau kita keluar Jawa ya Telkomsel yang memang megang ya seperti itu. Hmm. Iya, emang jadi megang saham Telkom itu butuh sabar ya kok ya, apalagi kalau belinya di 3.100, Betul 3.200, betul. itu Mungkin pakai cocok kesabaran untuk banget. long term. Jadi nggak cocok untuk di tradingin sebenarnya. Jadi kayak Benar. even Telkom lalu ICBP and then BBCA ya BBRI itu memang kita lebih baik time frame-nya panjang gitu karena Mhm. itu aku rasa bukan perusahaan yang sehari dua hari ya. Jadi mereka sudah very established gitu. Iya, jadi benar-benar kita tuh harus memilah-milih ya kok yang mana yang blue chip, mana yang emang second liner dan juga third liner. Yang Ya, ya blue chip nggak mungkin 1-2 hari bisa 25%, 35% gitu ya kok. Kalau second dan third liner ya mungkin bisa jadi. Nah, kok ada tips nggak sih buat teman-teman mungkin kalau misalnya mau trading nih di saham gorengan gitu ya, second ya, dan third liner nih. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu biar kadang kan ada yang suka bilang takut nih, takut kegulung lah, takut keguyur lah, takut ya banyak lah takutnya gitu. Padahal kan kalau memang punya plan ya biasa aja gitu. Sebenarnya ketika memutuskan untuk day trading itu sentimen. Jadi mostly driven by sentiment, by news, by rumor. Jadi hal seperti itu yang membuat market lebih bergairah kan karena we always looking for a current update news ya kan rumor apa yang di market sehingga itu yang harapannya bisa menggerakkan harga saham supaya demand-nya tadi. Kalau ketika teman-teman udah mutusin untuk day trading, nah di situ harus ada alokasi yang kalian atur misalkan seberapa besar dari portofolio kalian tuh yang mau diisi untuk day trading. Nah, jadi kan mungkin ada yang investment, ada yang semi investing, ada yang swing. Nah, itu yang day trading mungkin cukup 20% maksimum atau 15%, 10 sampai 15%. Terus di alokasi 10 sampai 15% day trading ini komposisinya bagaimana? Saham-saham yang memang gampang di apa yang fluctuation-nya tinggi, high volatile, yang cuan-kus atau kalian mau strategi scalping yang menitan, nah itu kan juga tergantung skill kalian ya. Jadi kalau kalian memutuskan untuk day trading ya itu dilihat juga mau kalian beli saham-saham yang istilahnya lagi hot newsnya di market atau lagi rumor. Kalau emang itu lagi tarikan yang naik kuat ya why don't ya boleh aja masuk. Cuman yang harus dilihatin bahwa ada waktu nggak untuk ngawasin harga pergerakan harga saham karena mostly of the time waktu kita work from home itu kita punya time yang lebih berlebih kan untuk bisa mantau market. Tapi begitu sekarang work from office and then people cenderung intens ke real meeting ya kan harus terima telepon lah apalah. Nah akhirnya nggak bisa mantau pergerakan harga saham untuk day trading yang mungkin butuh waktu ya. Jadi kayak butuh alokasi waktu. Nah itu harus dipertimbangkan buat teman-teman yang memang pengen day trading tapi masih sebagai karyawan. Terus kalau emang teman-teman nggak punya waktu, mungkin bisa ke swing ya. Karena swing itu yang tadi bilang, misalkan Antam tuh, kita tahu biasanya 2170 spot kuat, terus biasanya 2220 level buy, nanti 2590 turun ke bawah, nanti beli lagi di 2220. Nah, jadi itu kayak satu contoh saham yang kalian bisa swing dengan mudahnya sebenarnya. Tapi aku nggak tahu ya, kalian ada amatin saham apa yang kalian hafal. Jadi itu juga perlu, makanya gue bilang untuk pemula amati aja dulu pergerakan harga saham yang nggak usah masuk gitu. Tapi kalau kalian udah hafal sama gerak harga saham tersebut, nah itu bisa lebih mudah buat kalian untuk lakukan swing atau day trading juga bisa sih. Iya, benar banget. Yang penting tuh tahu apa ya, secara historical sebenarnya tahu gimana arah gerak sahamnya. Ini apa ya, terlihat juga contoh misalnya BBYB ya, kok sebelum dia ke 2000 kan dia sukanya bergerak 1200, 1500, 1200, Yes, yes, yes. 1500. Jadi sebenarnya kalau kita ngeh juga ya kok itu bisa
ambil aja di bawah, jual lagi di atas, ntar ambil lagi. Jadi bolak-balik di situ aja ya kok ya. Nah, Iya, tapi iya, kalau iya. bilang soal scalping nih kok, yang banyak Hmm. orang suka ya, lebih ya bukan lebih lagi, bahkan banyak yang suka cuan bungkus, cubung-cubung nih. Nah, seorang kodon ini ada nggak sih tipsnya buat teman-teman buat yang suka cuan bungkus, cuan bungkus? Oke, kalau untuk scalping itu biasanya kita tentuin ya, biasanya 3% out, minus 3% out. Nah, jadi itu mungkin aku di 3%-an, mungkin ada 5%-an baru out. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Mau berapa tick? Jadi lo mau tick ke bawah berapa, tick ke atas berapa? Itu kan kita scalping kan cepat. Jadi kita benar-benar lihat volume, press movement-nya, frekuensinya. Jadi volume, frekuensi sama press movement, tiga hal ini yang memang kita amati ketika kita mau scalping. Jadi kecepatan kita ketika aku melihat bahwa oh ada satu saham yang memang volumenya bagus tiba-tiba dicabut, ada kan kayak gitu, jadi kayak Ya. directly bidnya bisa dihabisin gitu. Jadi itu juga ada false false bid yang memang kita harus antisipasi untuk scalping. Jadi kalau untuk scalping lebih cenderung ke situ sih. Kecepatan pergerakan harga saham yang volatile itu biasanya di scalping sih. Jadi harus Mhm. harus dapat aplikasi yang bagus, yang smooth. Terus kita punya waktu untuk melototin pergerakan harga saham. Kita harus cepat tangannya untuk melakukan scalping di situ. Ya, jadi yang paling penting indikatornya berarti volume bid over juga ya. Oh ya, kalau buat Ya, scalping. belum. Ya, Hmm. Oke, nah gitu. ini kita buka dulu pertanyaan yang udah ngantri di belakang nih. Yang udah banyak Oke. banget yang bertanya. Saya buka dulu satu. Oh, ini banyak banget yang nanya soal sektor pertambangan. Ini ada, saya buka satu dulu. BRMS masih bisa beli nggak sih kok di harga sekarang gitu? Sebaiknya untuk trading atau investasi nih kok BRMS. PRMS kan masih lihat, saya nggak tahu ya, kamu beli di harga 88, 92. Nah, itu kan juga nggak ngerti ya masuknya. Tapi kalau kamu bilang mau masuk sekarang kok, nah kamu mesti lihat bahwa BRMS itu di level berapa. Dia support kuatnya, terus resisten di harga berapa, targetmu berapa, berapa lama gitu. Kalau dibilang investasi, bisa aja kalau kalian optimis dengan dia, gitu kan, dengan masuknya investor baru, terus dia mau melakukan right issue, nah itu juga kan harus harus pelajari right issue yang kemarin tuh gimana pergerakannya ketika dia menjelang right issue, setelah right issue, apakah di saat sekarang di harga 114 nih saat yang tepat, nah itu juga kalian pertimbangkan. Kalau misalnya dia turun ke harga 98, kalian siap nggak? Kalau dia naik ke 124 mentoknya. Jadi Hmm. dengan posisi 114 ke 124 atau dari 114 ke 98. Itu kan siap nggak sama risikonya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi ke teman-teman sendiri. Seberapa besar risk and reward yang kalian ready untuk accept. Kalau kamu ready, kamu bisa masuk. Gitu. Tapi kalau nggak Hmm. ready ya nggak usah. Dan kalau masih bimbang sama BRMS, pertanyaannya kamu tahu nggak BRMS itu perusahaan apa? Ya nggak. Terus customernya siapa? Dia punya piutang itu gimana, utangnya gimana. Nah, jadi harus baca lagi fundamentalnya kalau ngomongin invest. Kalau ngomong investasi, lu harus tahu bahwa planning ke depannya BRMS itu mau ngapain, red issue dan ini mau dibuat apa, terus yang baru masuk itu siapa. Nah, ini question-question itu yang harus kalian jawab ketika kalian mau namanya investasi. Tapi kalau cuma untuk day trading atau ya cepet-cepet gitu, nah kalian harus benar-benar lihat dari volume price frekuensi. Ya, Oke. itu yang ya. Nah, itu. Jadi memang posisi menentukan prestasi, posisi Betul, betul. menentukan gimana. Jadi jangan sampai belinya udah di atas gitu ya. Jadi emang ada risiko yang harus ditanggung juga kalau udah terlalu pucuk juga. Tapi kalau di bawah Betul, mah enak-enak aja. karena kadang-kadang orang lebih fokus itu ke rewardnya, bukan ke risk-nya. Hmm. Jadi makanya gue selalu Hmm. bilang risk-nya dulu baru reward-nya dipikirin. Kalau orang harga saham naik, malu happy-happy aja. Tapi kalau harga saham turun, lu pasti unhappy, uncomfortable, and you don't know what to do, galau gitu kan. Ya, itu yang penting. Jadi kalau sebelum beli saham, siap ruginya berapa? Jadi gue selalu tanya, siap ruginya berapa? 4%, 5%, 3%. Nah, itu kalian tentuin sendiri. Karena masing-masing orang punya risk appetite-nya beda-beda. Gitu. Hmm. Oke, ini kok ada dari Paul Prometheus. Kalau UNTR nih, biasanya kan kalau akhir tahun naik nih barangkali ada masukan nih buat Paul nih Kodon. Mostly semua saham tuh naik sih ketika Desember akhir tahun. Jadi kalau UNTR, mau ITMG dan sebagainya, aku rasa UNTR juga
salah satu saham yang besar ya. Jadi kalau kamu sudah sering ngamatin UNTR nggak apa-apa. Ini kalau tanya UNTR berarti harusnya kamu udah pegang lama ya, sampai kamu hafal. Soalnya kalau UNTR ini bukan saham-saham yang dengan harga murah. Jadi dia lebih premium ya harganya gitu. Jadi dia rutin bagi dividen gitu kan. Jadi aku rasa kalau pegang UNTR sih nggak harus kekhawatiran terlalu berlebihan dengan net profitnya dia. Ini kalau kita lihat di RTI aja cash ratio-nya dia strong gitu kan. Jadi nothing to be worried ya. Tapi kalau emang dia window dressing biasanya sih UNTR bagus gitu. Jadi kalau kamu spesifik ke UNTR berarti kamu pegang saham-saham yang premium ya gitu. Jadi kalau apakah dia bisa kembali ke harga 28.000, nah itu we never know also. Tapi so far kan udah di 27.000 ya di Oktober kemarin, terus turun terus. Jadi itu juga jadi pertimbangan buat kamu apakah kamu masih mau pegang itu UNTR. Dia punya, kalau Oktober kan lebih sentimen dividen ya kan, di Oktober dia naik. Nah ini udah pasca dividen, jadi yang kamu harus lihat apakah wise untuk masuk di level harga sekarang. Kamu lihat juga kemungkinan dia possibilities untuk nguatnya itu sejauh mana, di titik mana, yang harga mana yang kamu mau mau shoot, terus kamu mau profit taking di harga berapa gitu sih. Oke, itu yang harus diperhatikan buat saham UNTR gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada yang nanya kok, kalau soal Indosat nih kok, kan ada rumor juga yang dia mau merger, terus juga ini habis kumdet bisa koreksi sampai di level berapa nih kok, ada yang nanya. ISAP ya, Indosat Iya, dengan Hutchison udah lewat ya mergernya. iya. Kita mungkin ini ISAP sudah di 7.400 ya. Aku rasa sudah all time high. Mungkin kalau ke 7.700 kalau all time high begini susah sih kalau kita ini. Jadi lebih ke stop loss-nya. Jadi kalau mau dibilang harganya berapa, let's say kalau kita lihat IHSG naiknya mungkin bisa ke 6.900 itu berapa persen dari posisi sekarang? Satu. Kedua, kamu lihat kalau IHSG naiknya sekian persen, kira-kira Indosatnya mau naik berapa persen? Gitu. Jadi kayak apakah di bawahnya, apakah kenaikan IHSG sama kenaikan Indosat di sektornya yang sama, bandingin sama sektoralnya Telkom, Excel, terus Friend gitu ya. Itu berapa besar mereka bisa kenaikan di bulan Desember dari November Desember gitu. Nanti kamu bisa lihat kira-kira kalau udah all time high gini dia bisa naik 5% kah atau 7% kah dari harga kemarin koreksi. Nah, itu yang harus dipertimbangkan sih untuk mau masuk di ISAT. Mhm. Oke, itu buat ISAT. Nah, ini kok buat pecinta bank digital. Ini kan banyak banget nih yang bank digital suka hype, serempak, kompak, tapi ketika ARB-nya juga kompak nih, berjamaah juga nih kalau bank Betul, digital betul. ARB. Nah, ini ada yang nanya BNBA dan BBHI. Bahkan kalau menurut saya beli BBHI-nya pucuk banget, 7.900 di atas banget nih. Untuk beli Nah, BBHI-nya gimana nih, Pak? my question tuh apa yang kamu lakuin sebenarnya? Karena ketika kamu beli ke atas, ekspektasi kamu seberapa sih sebenarnya gitu. Karena kalau udah di harga-harga segini, apalagi itu 7.000 berapa gitu ya. Nah, itu harus dilihat. 7.900. Nah, itu apakah masih wise dipegang gitu. Apakah BBHI itu seyakin itu sehingga kamu yakin bahwa nanti BBHI bisa lebih dari situ, bisa ke 8.000 gitu kan. Nah, itu juga harus kamu pertimbangkan sih. Aku kalau sudah yang minus terlalu jauh, itu pasti aku sudah pikirin ini mau diinvest atau mau di trading. Kalau emang dari awalnya trading harusnya cut loss. Jadi kayak makanya kembali gue bilang kan time frame itu penting. Lu mau pegang satu saham, mau beli, aku even mau beli satu saham itu aku udah pikirin ini berapa lama, targetnya di berapa, gua cut loss-nya di berapa. Soalnya kalau kamu tadi dibilang BBI di sekitar 7.000 something, nah itu harus dipikirin dulu ngapain. Maksudnya belinya itu awal untuk apa? Trading kah atau untuk invest gitu. Kalau kamu invest, kamu udah yakin sama story-nya, fundamentalnya dia, harusnya kamu mau di 7.900 pun kamu nggak akan bingung. Mungkin kamu 79 kalau kamu minusin 30%, nanti baru kamu averaging down. Kalau kamu emang niatnya untuk
investment. Jadi di situ sih ya, orang harus tahu rules-nya dulu. Nah, ini trading rules itu penting ya. Misalkan dia minus sampai 5.500 baru kamu boleh averaging down gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya bobotnya berapa persen kalau masuk di BBHI Hmm. gitu loh. Kalau bobotnya sudah sampai 30% lebih, nah better kamu kurangi karena ketika kamu memegang saham sampai lebih dari 20% untuk pemula ya itu harus mikir-mikir gitu bahwa apakah memang saham ini kamu yakin itu untuk prospeknya sehingga kamu pegang sampai di atas 30%. Jadi aku kan Hmm. nggak tahu tadi BBHI itu dia pegang berapa persen, nyangkutnya itu desainnya seperti apa. Terus tujuannya juga buat apa ya? Kok mau trading atau Iya, iya, investasi kan iya. kita nggak tahu Betul. juga. Karena kan kalau Jadi di bank digital kita ada 4 ya, yang gua rasa ada BANK, Agro, apalagi Arto, BBYB. Itu yang BBYB terutama dia udah punya aplikasi yang di-download 10 juta orang di apps ya kan. Mungkin dia urutan nomor 2 ya di Android untuk finance. hmm, Lalu hmm, Arto dengan Bank Jagonya udah ada aplikasi. Lalu Agro aku dengar sudah ada aplikasi, cuman gua nggak coba aplikasinya. BNK masih nunggu approval dari BI ya untuk approval untuk aplikasinya. Jadi kenapa pilih BBHI? Nah itu juga harus di deep down lagi kenapa pilih BBHI. hmm. Tapi kok kalau untuk sektor perbankan digital ini menariknya berarti untuk long to medium to long, jangka panjang gitu. Gini, kalau digital ini kan kita bilang oke, tahun ini dia begitu hypes ya kan karena orang suka yang digital dan kita emang dalam kehidupan sehari kita nggak lepas dari namanya gadget lah, digital lah, di bank-bank yang konvensional yang antrian udah nggak model lagi karena buka rekening bisa by phone kan, bisa tengok kanan tengok kiri, teng 5 menit jadi, that's it. Yang gua buka Hmm. di Bank Neo BBYB itu cuma 5 menit udah jadi gitu kan. Terus deposito dengan bunga yang lebih menarik ya dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Itu satu. Kedua, ketika dia sudah kekerek naik, apakah akan naik terus? Nah, nanti ada waktunya di mana ketika apps sudah keluar, akhirnya orang akan compare kan satu apps dengan satu apps yang lain. Mana yang user friendly, mana yang mudah buat kalian. Nah, akhirnya kembali ke pilihan. Siapa yang dipilih oleh uh, masyarakat banyak itu yang akan bertahan sih. Jadi mereka akan compete each other. Jadi mungkin tahun depan itu bank-bank digital akan lebih ke functionnya gitu bahwa gue punya punya rekening di bank ini untuk apa? Jadi lebih Hmm. kayak ke oh bank ini lebih gampang nih kalau transfer ke rekening bank lain itu bebas fee lah apa jadi kayak ke future kemudahan itu yang akan dipertimbangkan oleh end user ya jadi lebih kayak proof jadi kayak proven ya jadi kayak tahun depan tuh adalah gimana bank-bank digital ini bisa buktiin bahwa masing-masing ini dia punya kompetitif yang bisa buat orang stay sama dia gitu dan juga hubungannya kan kita kemarin masih bilang oh kalau Arto dia ada Goto ada ekosistemnya ini oh BBB dia punya aku laku nah itu kan ada ekosistem yang mendukung nah mungkin kayak BNK dengan Alfamart misalkan jadi kayak Agro dengan Link nah itu kayak sudah ada ekosistem yang kita tahu oh di ekosistemnya ini ya kan ini BNK dengan apa namanya dana haji lah dan sebagainya tabungan haji nah yang jadi permasalahan pembuktiannya gitu dengan ekosistem ekosistem mereka itu kinerjanya gimana gitu jadi kayak people will look after will read about their financial performances gitu jadi nggak cuman Hmm. hype-nya aja tapi benar-benar lihat kinerjanya gimana gitu. Hmm. Oke, tapi kalau buat Kodon sendiri, money manajemennya gimana sih Kodon? Kalau misalnya boleh dibagi tipsnya gitu. Kalau money management gini kalau kita bilang yang kita bilang jangan sampai salah sektor sebenarnya kan dia top Ya. down-nya. Oh temanya tahun ini tuh lebih cenderung kita bilang ke teknologi kan. Setelah itu September kita balik arah ke yang lebih old economy kita bilang. Jadi ya kemana flow itu masuk kita ikutin gitu. Itu satu. Nah money management yang kita ambil dan kita selalu bagi misalkan kayak aku pribadi itu selalu punya at least ada 4 RDN. Satu buat day trading, satu swing, satu yang under 1 year, satu yang long term jadi ada 4. Satu saham bisa masuk ke 4 itu. Jadi cut loss-nya beda-beda dengan risk and reward yang beda-beda gitu. Terus kita udah alokasiin mana yang kita punya dana misalkan 1M. Nah, ini mana yang buat day trading, mana yang buat swing, mana yang buat under 1 year, mana yang lebih dari 1 tahun. Jadi dengan kita bagi-bagi uang itu, terus satu saham itu kalau kita ada masuk, kita mau pakai staging atau kita one shot gitu. Biasanya kalau day trading kita lebih one shot ya, kita nggak pernah averaging.
nggak pernah melakukan staging yang bertahap pembeliannya, karena itu nggak cocok buat day trading untuk pembelian bertahap seperti itu. Jadi nanti akan kembali sih ke kita punya kebiasaan, habit kita, risk kita. Terus kalau misalkan kita udah cuan, ya kan, karena kita ada satu saham yang kita balikin modalnya dulu, ambil profit taking, yang penting modal balik, sisain cuannya dia terbang. Atau kita take profit semua, modalnya kita kembaliin ke setup awal, terus yang cuannya kita pindahin ke reksadana, misalkan mau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi kayak lu mesti tahu bahwa porsi lu itu misalkan 1M ya 1M, lu nggak akan nambah gitu. Tapi keuntungannya lu putar di yang lain gitu. Atau ketika sudah 2 tahun 3 tahun lu performance lu bagus, nah lu bisa double up, misalkan di 1M lu masukin jadi 2M modal lu. Jadi kayak it's always a growing gitu ya. Sama kayak teman-teman yang pemula, mungkin awalnya cuma 10 juta, tapi begitu kalian sudah bisa ngatur psikologi trading kalian, kalian bisa, aku rasa, mulai double up kalian punya modal. Jadi tergantung jam terbang juga dan kondisi market juga ya. Makanya ada kalanya kita risk cash, ada kalanya kita berani belanja, ada kalanya kita harus downsizing, ya kan, ngurangin porsi kita ketika market lagi bearish misalkan. Nah itu juga ya kita atur lah ya, nanti itu butuh waktu Iya. sih. Iya. Tuh, tapi kalau misalnya bisa dikatakan berarti kalau misalnya udah cuan, cuannya diamanin gitu ya kok? Diamanin ke Ya, aset yang lain gitu. karena itu penting sih, karena sometimes orang dia nggak tahu loh dia udah masukin RDN berapa berapa juta, ya nggak. Dan Iya. karena kan orang nggak nyatet kan, dia sudah masukin dana itu berapa gitu. Jadi itu juga penting ya, untuk kalian disiplin untuk nyatet sebenarnya berapa besar dana udah kalian masukin gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau Nah, aku tapi better kalau gini, yang kalian tapi nggak rugi aja udah bagus gitu. Jadi kayak dana ya, kalian nggak kurang itu udah bagus gitu. Jadi kadang-kadang kan kita suka greedy ya, jadi orang udah cuan segini nggak dilepas-lepas, akhirnya dibanting, sedih gitu kan. Jadi ngamanin modal tuh penting sih. Itu prinsip hmm, utama, bahwa kalau lu misalkan udah cuan misalkan 30%, ya udah lu 20%-nya lu bisa sisihin gitu. Yang 10%-nya hmm, mungkin mau digulung lagi silahkan gitu. Jadi kayak lu always ada buffer fund ya, gue bilang. Jadi ini modal lu, ini buffer fund lu yang dari cuan lu 10%, yang 20% nanti kan cuan 30%. 10% buat buffer fund, itu dana cadangan. Kalau misalkan market lagi jelek, lu bisa beli di situ, pukul di situ. Yang 20% yang benar-benar keuntungan lu. Nanti lu lihat, kan kita selalu ada diversifikasi investment ya, nggak mesti harus selalu di saham kan. Mungkin lu bisa beli obligasi, bisa beli reksadana. Jadi itu variasi-variasi yang kita bisa pakai sih. oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pemula juga boleh mulai melakukan money management yang baik, biar tentunya cuan ya. Nah ini ada yang nanya nih kok, kalau scalping tuh time frame-nya berapa berapa kok? Kalau buat scalping time frame-nya? Scalping bisa menitan ya, jadi bisa 1 menit 2 menit cepat. Hmm, cepat, Karena scalping, 1 menit 2 menit. yes, Oke, bisa. ini ada yang nanya nih. Oke, ini nih kasih agak agak miris sebenarnya. Nyangkut di GGRM 42.000 gitu. Cut loss di Desember gimana ya kok? GGRM waktu itu sempat dikasih keluar, masih kasih kesempatan kan tahun ini. Aku ingat banget kan Iya benar. GGRM sempat cuan di pertengahan tahun. Itu aku GGRM sempat di 4.745.000. Jadi Hmm, aku nggak tahu kayak kamu belinya di berapa, tapi tadi nyangkut di berapa? 43.000. 42.000 deh kok kalau nggak salah. 42.000 ya. Iya. GGRM sih belum ada sentimen. Bahkan kalau aku nggak salah cukai mau dinaikin lagi ya. Jadi itu masih sunset sih ya untuk so far sampai sekarang, karena isunya dia dibeli sama perusahaan lain juga belum muncul lagi. Yes, jadi kalau dibilang Desember dia akan naik, mungkin ada kenaikan tapi nggak masif ya. Karena ya kembali Hmm. lagi, rokok ini masih, aku rasa government belum belum mensupport untuk rokok ya. Jadi Ya, ini katanya dia kelewatan nih kok, jadi nggak sempat jual deh kayaknya. Jadi kelewatan momentum jualnya, jadi masih tetap nyangkut di 42.000. nah yang Jadi kamu memang harus harus pikir, diperhatikan ya kok. mau nunggu apa kamu mau jual. Jadi kayak dulu
GGRM itu dibeli untuk apa dulu. Nah, kembali lagi kan ke aims-nya, goals-nya awal beli GGRM buat apa. Gitu. Mhm. Jadi kalau Oke. goals-nya dia investasi, ya investasi. Kalau goals-nya dia itu trading, harus cut loss, cut loss. Kalau emang kamu Mhm. yakin, oh Gudang Garam itu dia ada bangun bandara ya, betul kan? Waktu dia nggak bagi Bener. dividen waktu itu. Nah, apakah bandaranya bisa berfungsi dengan baik, bisa generate revenue ke depannya? Nah, terus kamu pikirin, terus kamu bedah lagi GGRM itu growth-nya masih ada nggak? Gitu. Kalau kamu investing kan kamu lebih tahu daripada aku, karena kamu harus Mhm. tahu nih revenue-nya growth enggak, laba operasionalnya growth enggak, terus dia mau ekspansi sejauh apa, ya kan? Dia mau masukin bisnis apa lagi selain rokok. Nah, itu yang harus kamu gali. Kalau dari beberapa penilaian kamu itu nggak masuk, ya lepas. Tapi kalau emang kamu merasa Mhm. bahwa oh nanti 2 tahun lagi dia tuh akan bangun ini loh, kok ini akan begini begono, nah silakan. Tapi kalau kamu galau, jadi gini, sebenarnya di samping simple. Begitu kamu nggak nyaman, begitu kamu galau, jual. Kalau aku ya, karena harus tegas gitu bahwa nggak bisa kamu kayak nggak bisa kok gini gini gini. Lah ngapain lu beli? Ya nggak? Mhm. Ini kan kemarin Benar, benar, ini benar. yang di ya. Jadi galau karena isu cukai. Terus nih orang pada nge-vape. Nah ngapain lu beli gudang garam? If you know already, orang pada nge-vape, ngapain lu beli gudang garam? Kembali ke Benar, pertanyaannya kan, benar. kembali kepada logika kamu kan. Jadi kayak lu mau beli saham, dasarnya apa nih mau beli ini, gitu. Terutama premium kan, gudang garam ini kan premium. Terus kamu merasa oh gue salah nih kok, ya udah lepas. Tapi gak mau rugi kok emang duitnya, jangan di saham, Ya, ya nggak? Kenapa benar. masuk di saham? Benar, benar, benar. Gitu loh. Kalau nggak mau rugi jangan masuk di saham. Kalau nggak mau rugi, lu bisa nabung, bisa deposito, ya kan sih. Itu lebih lebih less risk kita bilang. Oke, jadi benar-benar harus sesuai dengan plannya nih ya, Siti, siapa ya namanya, Hmm, Siti Nalasara gitu ya. Harus sesuai plannya, yes. kalau udah nggak masuk plan-plannya atau indikator-indikator dari plan kamu udah nggak ada, ya udah keluar aja cut loss. Jadi mau nggak mau gitu ya, kok karena emang pilihannya dua, cuan atau cut loss. Cuma dua nih pilihan Iya, di iya. pasar modal. Make Nah, it simple. kok ada yang nanya nih, secara historis sebelum sektor properti naik, mendingan beli emiten besi-besian atau semen? Semen itu generate dari properti konstruksi. Jadi Hmm. kalau properti konstruksi naik, semen dapat imbasnya seperti itu. Mhm. Oke, itu kalau properti naik, semen juga dapat imbas ya karena bangun properti ya pakai semen. Kalau nggak pakai semen, putih telur kayak zaman dulu nih kocanya. Betul, betul, Oke, betul. nah kok kalau mungkin ini juga udah mau habis nih waktu live kita karena udah mau 1 jam juga ya. Nah kok kalau Yes. bulan Desember tuh, kalau Kodon sendiri biasanya memperhatikan sektor apa sih? Jujur ya, kalau seandainya konstruksi itu nggak apa ya, kayak BSKT misalkan, dia kan bangun tapi cashnya nggak kuat, atau Mhm, belum laku dijual projectnya, itu majority sih konstruksi sih. Kalau mhm, sebenarnya ya, karena gue yakin BUMN semua itu ketika window dressing itu mereka yang dapat dapat kenaikan lebih banyak. Jadi kayak tarikan itu mhm. benar-benar BUMN BUMN. Jadi kan kan lu ada IDX BUMN ya. Jadi kan bisa Benar. lihat di IDX BUMN tuh yang mana sih yang masih laggard seperti itu. Jadi Mhm, bank ya, aku rasa perbankan itu selalu jadi our favorite kalau untuk window dressing. Bank, konstruksi itu selalu favoritnya kita gitu. mhm. Nah, itu sih. Oke. Nah, ini kan bank kalau kita lihat kemarin pada kompak koreksi nih. Hodon, kan rata-rata koreksinya di dalam. BBNI kalau nggak salah 4% deh koreksinya. Waktu harus wait and see dulu atau benar kalau misalnya punya dana nih dan mau invest agak cukup panjang juga. Waktunya tepat kan untuk membeli saham-saham perbankan yang lagi koreksi di tengah akhir November ini? BBN itu kalau upsetnya gue bilang kalau dia di harga kemarin ke 7450, dia ada 8% upset loh untuk BBNI. Terus untuk Mhm, BCA, gue lihat kemarin dia di 7250-an, itu menarik juga untuk BBCA. Jadi dua bank ini menurut aku cukup lumayan. Kalau BBTN mungkin cuma 3% upsetnya ya ke angka 1860. Jadi gue mhm, nggak tahu apakah BBTN akan ada kenaikan lebih sampai 2000. Nah seperti itu. mhm. Oke, Tapi kalau kalau kita aku rasa compare nih masih ke ada. beberapa ya emiten properti nih, emiten properti BUMN, konstruksi, PTPP, Wika, WSKT, WSBP, ADI. Yang menarik gimana nih kok? Ini ada yang nanya juga PTPP sama Wika.
Ini USKT itu kan dia sampai 800 ya. Jadi dia menyerang red issue Hmm. memang turun terus. Kalau 800 aja ke 1100 itu gue hitung mungkin dia di harga 30% ya upsetnya. Terus kalau Wika itu satu berapa Wika bentar. 1260 ya. Mungkin dia kalau sampai 1400 ya upset 14%. Sedangkan untuk Hmm. ADHI PTPP gue nggak terlalu melihat. Jadi karena gue lihat itu gini, Wika itu fundamental paling bagus di konstruksi. Terus WSKT itu yang paling enggak saat ini. Tapi sorry, ada pen ya. Hmm. Pen itu sekitar berapa ya kemarin? Sorry, gue lupa angkanya. Pen itu dari 2021 itu dia di budgetin itu 321,2 triliun, 321,2 triliun ke 414 triliun. Jadi sorry di 2022 ya, dia ada Iya. kenaikan ya dari 321 ke 414. Sedangkan PEN 2020 itu realisasinya itu cuma 66% ya, 495 ke 744. Jadi aku rasa untuk konstruksi ini menarik, semoga PEN-nya itu dapat. Kalau untuk ADHI PTPP gue nggak cover karena gue ambil yang atas sama yang bawah. Jadi Wika paling bagus secara fundamental, WSKT yang dia paling rendah. Tapi hopefully setelah dia red issue ada turnaround sorry. Lalu untuk WSBP, WG, Weton, PPRO, PPRE yang kecil-kecil ini itu biasanya kalau induknya jalan di jalan. Jadi chartnya Hmm. semua mostly mirip. Jadi lu kalau Oke. yang punya duit yang nggak terlalu besar mungkin bisa masuk ke anak-anaknya. Tapi kalau lu yang Hmm. memang duitnya agak besar, lu bisa masuk ke anak sama bapak sama anak. Jadi kayak ekor sama kepala sama ekor kalian beli satu-satu gitu. Jadi apapun yang kalian beli itu sama. Aku rasa secara pergerakan harganya hampir sama. Kalau kalian lihat chartnya semua itu searah, naik-naik Hmm. bareng, turun-turun bareng gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan ya kok. Ini ada pertanyaan dari Coroantok gitu ya. Untuk invest lebih baik nyicil tiap bulan atau kumpulin dulu dananya, terus nanti nunggu koreksi baru masuk. Tipsnya nih kok. Nah, memang ada kayak nabung saham sama one shot ya. Nabung saham Hmm. itu yang kalian per bulan kalian nabung sisihin misalkan 5% dari salary kalian untuk nabung saham di saham-saham yang kalian anggap fundamentalnya bagus, itu satu. Kedua, ada orang yang menggunakan one shot method itu ketika dalam 1 year mungkin ada 2 kali ISG terkoreksi. Misalkan di bulan Mei atau di bulan November atau September misalkan. Jadi kalian cuma masuknya itu 2 kali aja setahun. Jadi ketika Ya. dia lagi ada market koreksi kalian masuk, itu juga bisa dilakukan. Jadi tergantung ke style kalian. Kalau memang misalkan THR 2 kali nih, ya udah sekalinya buat one shot atau dapat bonus nih, bonus tahunan. Dapat bonus tahunan misalkan 8 kali gaji, ya udah 6 kali gaji buat beli saham. Tapi nanti belinya nanti ketika market koreksi. Nah, seperti itu. Atau yang Hmm. kalian memang ya udahlah gaji gue UMR nih, gue cuma bisa nabung 500.000 per bulan di saham A gitu, ya udah kamu nabung tiap bulan gitu, tanpa Hmm. memperhitungkan harganya di harga berapa gitu. Hmm. Oke, sebelum kita tutup kok ini ada yang nanya terakhir, trio Tai, bukan Tai ya. Tin Iya ya, Santam Inco nih. Gimana nih kok? Ada yang nanya. stereotype bentar gue lihat data gue. Ini menarik ya, untuk Antam itu kalau gue lihat itu potensi naik sampai 10-12% upside-nya. Kalau dia ke 2590, kalau dia di 2640, disclaimer on, itu dia kisaran upside 10% sampai 12% ya dari kemarin. Sedangkan Inco itu dia kalau ke 5150 sampai 5500-an tuh bagus. Jadi mungkin kalau 7%-an lebih bisa. Sama Tins ini kemungkinan di 1730 dia upsetnya 7%. Jadi kalau dari Tai ini mungkin gua lebih minat ke Antam untuk Hmm. akhir tahun karena dia BUMN. Jadi biasanya BUMN Oke. ditarik ya untuk di akhir tahun. Hmm. Antam ini menarik karena di 2340, kalau seandainya di 220 HK. Kalau buat aku ya, karena aku apal banget sama Antam. Jadi one of my favorite also. Dan Harum kalau ngomong tahun depan, nah itu mungkin karena kan tahun depan dia baru produksi nikelnya ya, setelah dia dia akuisisi beberapa perusahaan nikel, itu menarik untuk Harum ya untuk Hmm. diamati. Oke, kok tips dong kok terakhir juga buat teman-teman yang baru atau mungkin yang sedang menjalani di pasar modal biar nggak FOMO, nggak greedy, dan punya plan dan benar-benar patuh sama plan
ketika dia mau masuk ke sebuah emiten atau saham? Firstly, yang lo harus tahu itu emitennya apa, ya kan, kenali lebih dalam. Kedua, lo harus atur uang lo. Jadi kayak money management itu nomor satu buat aku. Selain lo mau technical maupun fundamental, tapi ngatur duit dulu itu yang penting. Money management itu penting. Kedua, terus yang ketiga, mau market bearish ataupun bullish, ya. Kalau bearish, at least ketika dia mau bearish, lu udah harus punya namanya wishlist. Wishlist itu saham-saham yang lu kalau mau beli sekarang lagi mahal, tapi begitu ada market koreksi lu akan bisa beli saham itu. Itu punya wishlist. Kalau watchlist itu adalah saham-saham yang akan lu beli besok atau minggu depan yang lebih menurut lu menarik, jadi kayak lebih short term, jadi lu mesti punya watchlist. Tapi kalau wishlist itu saham-saham yang lu akan beli kalau dia market lagi koreksi. Jadi itu. Dan harus disiplin sama namanya trading rules, trading plan. Kalau memang cut loss, kalau memang harus tetap di hold karena trennya belum patah, ya silakan. Hai Michael, yo makan besok makan yuk. Hai, Kok nggak ajak aku sih kok ya? yes, tomorrow morning I will have breakfast with sama si CEO ya. Jadi I don't know apakah besok aku ada waktu untuk makan pagi atau makan siang. Makan siang kali ya, I don't know. Ya itu kok MY boleh jabri-jabri sama Kodon ya. Atau kok MY juga boleh dong live sekali dong sama aku bahas teknikal. Ditunggu nih kok MY ya. Terima kasih Kodon untuk waktunya di malam hari ini sudah nyempetin bela-belain sejam lebih nih. Terima kasih banyak Kodon. Semoga kalau saya ke Bali boleh main-main ya, boleh silaturahmi ya Kodon. Boleh banget nanti. Nice to know you too. Baik banget nih Kodon. Terima kasih buat Cici Ellen juga udah mengenalkan saya sama Kodon. Oh ya. Thank you Gibran. Terima kasih. Saturday night. Ya, enjoy juga Saturday night dan see you kok. Sehat-sehat selalu ya Kodon. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you. Dah.